Kenapa sih kok tidak dibuka? Jangan-jangan ini terkait dengan A di sana. Jangan-jangan terkait dengan si B. Atau jangan-jangan terkait dengan kejaksaan juga. Seharusnya tuh diungkap ini peluang untuk melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Tindak saja kalau korupsi. Sidang terbaru pada tanggal 12 Juni kemarin itu seorang saksi mahkota, namanya Denden kalau nggak salah, itu menyebut lagi nama mantan Menkominfo Budi Ari bahwa Pak Budi Ari sebagai menteri itu mengetahui ada praktik pengawalan situs judi online. Kemarin saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya, Pak, susah katanya. Kenapa? Indonesia itu menjadi republik kartel sekarang. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kepmen, kalau nggak salah Pak ya, Kepmen ya, yang menegaskan bahwa 4 pulau itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Sementara oleh Aceh dan rakyat Aceh mengatakan bahwa itu milik kami. Sehingga terjadi polemik, terjadi sengketa. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Menyelesaikan masalah Aceh melalui proses Helsinki itu kan luar biasa berat. Sekarang itu tegang lagi karena ini. Yang gatal kaki, yang digaruk tangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kita jumpa lagi di podcast Terus Terang. Forum di mana saya akan bicara secara terus terang tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling. Alhamdulillah. Seperti biasa saya selalu mencermati perkembangan terbaru di bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Baik melalui pemberitaan di media massa, di media sosial yang masuk dan bertanya langsung kepada saya, maupun kadangkala melalui diskusi-diskusi di berbagai forum. Beberapa yang menarik pekan ini akan saya coba bahas dan saya beri pandangan. Baik, kita mulai. Mas Rizal, silahkan. Mau tanya apa? Pak Mahfud, sejumlah peristiwa hukum dan pemerintahan yang penting yang disorot publik pekan ini akan saya coba tanyakan ke Pak Mahfud. Termasuk diantaranya tentu kontroversi atau pertanyaan publik di balik itu ya, beberapa Pak. Saya mulai dengan kebijakan Presiden Prabowo yang memenuhi janjinya ya, menaikkan gaji hakim Pak. Pak Prabowo minggu ini mengumumkan kenaikan gaji hakim sampai yang tertinggi 280%. Untuk hakim golongan paling rendah, gitu ya, untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Nah, Pak Mahfud melihat kebijakan Presiden ini seperti apa dalam konteks perbaikan kesejahteraan dan mengurangi korupsi? Untuk perbaikan kesejahteraan saya oke, saya sangat mendukung karena sudah lama kan itu diperjuangkan. Kan selama ini hakim itu gajinya tidak layak. Bahkan dalam cerita yang lalu di rubrik Ruang Sahabat tuh banyak hakim yang di daerah-daerah terpencil itu terkadang tidak punya kendaraan kan, dia naik angkutan umum ketemu di dalam bis atau di dalam angkot dengan orang yang akan dia adili gitu. Beda dengan jaksa dan polisi, semua sudah pakai mobil tuh kalau di tingkat kabupaten. Nah, hakim-hakim ini lama tidak mendapat perhatian kita, terutama sesudah dia menyatu dengan Mahkamah Agung, maunya agar lebih independen dan berani gitu. Tapi kemudian urusan gajinya sering tidak lancar, diumumkan naik tapi dianunya tidak ada, di mata anggarannya tidak ada sampai bertahun-tahun. Dulu kan udah pernah diumumkan naik, tidak ada anggarannya gitu. Untuk rekrutmen boleh ngangkat hakim sekian ribu, tapi tidak ada anggaran untuk itu gitu. Nah sekarang Pak Prabowo memenuhi janjinya untuk memperhatikan kesejahteraan hakim. Jadi ini apresiasi untuk Presiden lah ya, atas keputusan Presiden. Kita harus apresiasi, ini bagus lah untuk hakim. Tetapi kalau ini dimaksudkan untuk dalam rangka pemberantasan korupsi, rasanya tidak ada relevansinya yang terlalu kuat.
tidak kuat relevansinya. Iya, karena korupsi itu bukan mereka yang gajinya rendah. Yang korupsi itu justru yang sudah punya ya kekayaan yang cukup, dan itu urusannya mental, juga urusannya koordinasi ya, komando atau pengendalian dari Mahkamah Agung sebagai institusi. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah lain perlu dilakukan ya. Misalnya tindakan tegas terhadap para hakim, kemudian penangkapan terhadap hakim yang bermasalah dengan cepat tanpa tawar-menawar seperti yang belakangan ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan tanpa tawar-menawar ya? Iya. Langsung melakukan tindakan? Iya, karena kadang-kala ada orang tawar-menawar kan, mau ditangkap tapi sesudah bayar, bagi dua, tidak jadi, dicari alasan-alasan bahwa tidak ada. Bahkan ada aparat penegak hukum yang terang-terangan minta uang ketika yang bersangkutan vonisnya beda gitu, lalu nagih gitu, malah dihukum tambahan karena memfitnah katanya. Padahal dia diperas bukan nyuap. Dia memfitnah, berusaha nyuap dan macam-macam gitu, sehingga dihukum lagi. Ini kan tidak adil bagi masyarakat. Terus oleh sebab itu pembinaan mental aparat penegak hukum itu menjadi penting. Pembinaan mental aparat. Iya. Mudah-mudahan nih sudah membaik ya, mudah-mudahan ya dalam beberapa perkembangan yang terakhir ini nampaknya bagus. Saya dulu pernah dapat cerita dari Arswendo Atmowiloto. Ya. Ini kejaksaan. Mas Wendo. Jadi dia itu cerita lama sekali dong Pak ini. Lama. Ketika Ketika saya ketua MK. Ketika saya ketua MK dia main ke rumah saya, Pak Mahfud, saya ingin mengeluh tentang hukum. Kenapa? Waktu saya dihukum itu, ketika akan divonis itu didatangi oleh kejaksaan, ya. Kamu mau mobil tahanan atau mobil pribadi? Kalau mobil tahanan kamu di borgol lihat orang banyak, tapi kalau mobil pribadi kamu ini tarifnya sekian. Di waktu itu ya mahal oleh oknum jaksa nih oleh mendatangi. oknum jaksa. Nah, ketika sudah akan vonis yang terakhir itu dia diminta uang. Pokoknya gede lah waktu itu, diminta uang. Nanti tuntutanmu kira-kira 3 tahun gitu, tapi nanti kamu hanya akan dihukum 1,5 tahun, dikurangi masa tahanan, gitu. Kan terus langsung keluar sebentar lagi. Yeah. Gitu. Sesudah tawar-menawar, bayar dia. Ternyata tuntutannya lebih tinggi dari yang dijanjikan dan hukumnya kalau tidak salah 4 atau 5 tahun. Gitu. Sesudah vonis itu nengok lagi gitu, apa yang dia lakukan? Aduh, cuma minta maaf gitu. Saya tidak sempat ngurus, saya naik haji katanya. Jaksa, jawaban jaksa ini. Naik haji, saya baru pulang naik haji. Ternyata kamu divonis begitu katanya. Sudah tidak bisa lagi katanya. Ya cuma gitu aja selesai. Maksud saya, yang seperti itu mudah-mudahan bukan hanya hakim yang ditata, di kejaksaan, di kepolisian, dan di dunia pengacara. Karena 4 ini kan yang menguruskan. Kalau di pengadilan tuh hakim dan panitera. Itulah busuknya. Sebelum kita bahas yang faktor-faktor lain Pak Mahfud, tapi kemudian kan kita lihat bahwa gaji yang rendah bagi hakim itu kan sebenarnya salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tindakan untuk korupsi kan Pak ya? Iya. Ya. Jadi artinya setidaknya satu poin yang kira-kira bisa menutup dia untuk tidak terlalu terpaksa untuk korupsi kan terpenuhi dengan gaji yang betul. Bagus. Karena seperti kata Pak Marwarar kemarin tuh terkadang dia tahan, istrinya tidak tahan. Persis. Istri dan dia tahan, anaknya yang tidak tahan. Kan gitu kan, kalau anak tetangga punya sepeda motor, dia pakai sepeda ontel, bahkan naik angkot, padahal hakim gitu. Atau jaksa, atau apa gitu kan. Lalu ada yang merengek, tolonglah dibelikan. Masa orang lain punya, tidak punya. Maka kata Pak Marwarar kemarin, kalau hakim sebaiknya tidak tinggal di kompleks. Karena supaya tidak diintip oleh tetangga gitu, nggak ketahuan sama tetangganya. Aslinya gitu. Ketahuan gitu ya. Nah, jadi betul kesejahteraan hakim itu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak sekolah, kebutuhan konsumsi harian di rumah, tidak lebih dari itu. Gitu, saya kira yang diberikan oleh Pak Prabowo sekarang ini, kalau untuk itu, apalagi kalau di luar Jakarta itu udah gede itu kalau gaji. Ya, makanya belum lagi setiap perkara biasanya ada honornya.
Kami mau tunjukkan ke Pak Mahfud dulu, seperti apa pergerakan perubahan gaji hakim, Pak. Ya, dari sebelumnya ke era Pak Jokowi, ya terakhir di era Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo sekarang. Ini ada gambarannya Pak Mahfud. Kan kemarin dikatakan bahwa yang paling tinggi persentase kenaikannya itu gaji golongan 3, paling rendah, Pak. Ya. Nah, ini ada gambaran gaji pokok hakim golongan 3A, masa kerja di bawah 1 tahun, 0 sampai 1 tahun, kira-kira gitu, Pak, di bawah 1 tahun. PP 94 tahun 2012 gajinya itu 2 juta, Pak. Lalu PP 44 tahun 2024, ini periode kedua Pak Jokowi, jadi kira-kira menjelang Pak Jokowi lengser itu selesai, itu 2,7. 2,7. Ya. Nah, kemarin kalau Pak Prabowo jadi menaikkan 280%, maka gaji seorang hakim golongan paling rendah itu sekitar 7,8 juta. Cukup besar dong, Pak, ya? Iya. Dari sisi itu tadi kebutuhan keluarganya bisa dipenuhi. Kalau untuk kebutuhan keluarga yang pokok itu cukup. Apalagi biasanya kan ada honor tambahan ya, ada uang transport, sidang-sidang, uang transport, konsumsi gitu. Kemudian setiap ada satu kasus tuh biasanya ada honornya setiap kasus ya. Jadi bisa dibilang take home pay dengan segini dia bisa pulang dapat 10 jutaan lah kira-kira gitu ya. Ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan mempersempit pintu godaan gitu. Sekarang saya masuk ke itu kesejahteraan ya. Lalu sekarang korupsi ya, tindakan korupsi seberapa yang Pak Mahfud mengatakan bahwa ini tidak cukup efektif. Karena kan Pak Mahfud beberapa kali mengatakan bahwa mafia hukum kita itu sudah berurat berakar, sudah parah sekali. Sehingga tentu penyelesaiannya tidak sederhana, Pak ya. Tidak sederhana. Tidak sesederhana ini misalnya. Dalam gambaran Pak Mahfud apa-apa lagi Pak yang perlu? Dengan catatan bahwa Mahkamah Agung kemarin sudah melakukan sedikit perbaikan, beberapa upaya perbaikan. Supaya ini menjadi upaya yang kira-kira ke depan lebih bisa memberikan peluang supaya mafia hukum itu sungguh-sungguh bisa dihilangkan. Volume pengocokan penempatan itu mungkin perlu diperbanyak. Jangan sampai memperbesar, tidak hanya sekedar di Jakarta saja tidak misalnya. hanya di Jakarta dan dilakukan secara rutin gitu. Jangan orang yang sudah di Jakarta lama gitu. Harus ada perputaran begitu. Karena pertama itu akan memberi kesempatan secara adil. Yang kedua akan menyebabkan orang tidak sempat bernego-nego. Kalau sudah lama itu kan biasanya negonya lebih gampang, sudah punya orang di situ. Udah tahu strateginya, udah naruh orang segala macam. Nah, yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung sekarang ini dengan memutar sekitar 190 lah ya, 119 atau 190 yang sekarang diputar ketua-ketua pengadilan itu. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi, Pak ya? Itu bagus. Memang itu dulu sudah diusulkan, sudah sering diusulkan agar diadukan perputaran. Tapi biasanya diputar gitu, lalu ganti pejabat yang mengatur itu di Mahkamah Agung, nego-nego lagi, ada orang yang berputar di tempat-tempat bagus saja. Jakarta Utara, Selatan, Medan, Surabaya, tidak ada yang masuk ke pelosok ke Kota Waringin Barat, ke Pamekasan, apa itu enggak favorit itu, dibuang aja ke sana. Sehingga muncul cerita Hakim Jakarta Selatan tuh ya, bayanglah ini kira-kira gitu ya, Jakarta Utara, Jakarta Barat begini. Kalau terkait dengan panitera bagaimana, Pak? Ya, panitera sama aja. Dulu kan pernah ada ya panitera diusulkan agar dipindah-pindah gitu. Karena tidak mungkin korupsi itu terjadi tanpa melalui panitera. Hampir tidak mungkin. Mungkin aja ada ya hakim yang itu. Tapi biasanya kan paniteranya tahu sekurang-kurangnya ketika akan membuat pertimbangan dan membuat vonis kan panitera yang buat. Kan panitera tahu kalau aneh gitu, ada misalnya barang bukti tidak disebutkan atau barang bukti dibalik gitu. Sering loh dulu barang bukti dibalik, yang menyerahkan uang kepada saya Mas Rizal lalu dibalik di dakwaan tanggal sekian Pak Mahfud menyerahkan uang ke Mas Rizal gitu. Ada yang ditemukan oleh KY itu banyak sekali perkara dibalik-balik gitu. Itu kan panitera yang bisa melakukan. Tidak bisa hakim sendiri. Oleh sebab itu panitera juga harus sering dikocok dan diawasi gitu. Nah, kalau pengacara tentu saja penting, tapi itu kan internal ya, ada pembinaan pengacara sebagai sebuah entitas, itu sudah ada aturan-aturannya sendiri, ada kode etiknya. Yang sekarang juga menjadi agak berantakan kan, kalau orang melanggar aturan disiplin di organisasi ini, dikeluarkan, dia pindah ke pengacara lain. Organisasinya banyak sekarang. Kalau gitu di institusi mana, Pak? Masing-masing organisasi yang punya yang punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Iya. Soal pengacara itu. Iya, kan banyak orang udah dipecat di sini, misalnya di Peradi misalnya pecat, lalu mendirikan KAI dia, karena undang-undangnya
masih memungkinkan berdasar kebijakan Mahkamah Agung itu sebelum ada wadah tunggal yang resmi diakui oleh negara berdasar undang-undang dan tidak ada perdebatan, maka semua sekarang disumpah untuk menjadi pengacara boleh apa saja. Misalnya Peradi itu ada berapa tuh? Yeah. Pak KAI sendiri, Peradin sendiri, dan seterusnya. Organisasi advokat ya? Nah, organisasi advokat. Nah, itu juga harus ditata tersendiri. Tapi itu lebih banyak ke kalangan pengacaranya. Kita melangkah ke yang lain, Pak. Ini masih terkait dengan hakim. Hakim? Ya, kasusnya Zarof Richard, Pak. Zarof Richard yang mantan pejabat Mahkamah Agung, kan sudah bersidang kurang lebih 4 bulan sampai dengan pekan ini. Dan uang yang 1 triliun yang ditemukan, ya sekitar 1 triliun ditemukan di rumahnya itu sampai sekarang kan masih gelap, Pak. Ini uangnya siapa yang memberikan, dan segala macam. Pak Mahfud memandang kasus ini sampai sejauh ini bagaimana? Ya, kasus itu jalan tetapi terus terang tidak memuaskan. Karena yang menjadi materi tuntutan, pendakwaan dan tuntutan itu kan intinya hanya 5 miliar ya. Iya. Ya, yang kasus Surabaya. Yang Ronald Tanur. Hanya Ronald Tanur saja. Jadi itu. Pengadilan hanya membahas itu aja sejauh ini. Padahal uang yang ditemukan itu hampir 1 triliun. Kan gitu kan? Ya 1 triliun lah, 900 sekian sama dengan emas 51 kilogram yang semula diakui untuk mengurus perkara. Tapi perkaranya itu dia bilang lupa. Istri dan anaknya tidak tahu, dan menurut saya bisa istri dan anak tidak tahu. Kan suami bisa bekerja sendiri tanpa harus diketahui anak dan istrinya. Artinya pengakuan itu wajar kalau istri dan anak tidak tahu. Menurut saya wajar. Kalau anak dan istri tidak tahu. Apalagi kalau seperti saya, urusan kantor jangan ikut ngomong, tidak boleh tahu kan gitu. Nah, cuma ini kebetulan korupsi yang tidak boleh tahu kan. Tetap harus dikejar ke Zarof Richard-nya. Tetap harus disarufnya. Kemudian melalui alat-alat yang lain, petunjuk-petunjuk lain itu kan banyak ya, petunjuk lain. Nah, sekarang Mas Rizal rentang 2012 sampai 2024 itu perkara besar apa saja yang diduga dilakukan oleh Zarof itu kan bisa dicari. Persis, Pak. Ya, orang hubungan telepon tahun berapa aja sekarang bisa di-recall loh. Persis. Yang soal Aceh itu saya dengar si A si B ngomong gitu. Teknologi rekaman, teknologi sadap makin kesini kan makin canggih, Pak. Apalagi ada CCTV di mana-mana, kemudian ada kasus-kasus yang menarik perhatian bisa dianalisis kan itu. Ya mudah-mudahan dilakukan, meskipun tentu saja penegakan hukum itu kan tidak boleh melanggar HAM juga gitu ya. Apalagi kalau seseorang tidak mau menyebut orang lain yang terlibat. Itu kalau dalam tindak pidana korupsi itu diam itu tidak apa-apa. Beda dengan diam-diam ya. Ini diam tidak apa-apa. Tapi kalau diam-diam tidak boleh. Kalau diam-diam itu rekayasa. Kalau diam tuh ya diam aja meskipun tahu. Itu tidak boleh. Sikap diam gitu ya, boleh. Iya, itu yang disebut by omission. Ya. Nah, lalu apa sekarang dilakukan? Kejar dengan berbagai kemungkinan yang ada. Yang kedua, perberat ini hukumannya. Karena dia sudah bilang bahwa 9 sekian triliun itu memang untuk ngurus perkara. Betul. Cuman dia nggak ngaku siapa dan dari mana. Nah, uang segitu ya dirampas saja, lalu orang kasih hukuman terberat. Hukuman terberat itu sekarang itu ya seumur hidup. Artinya gini, Pak, bisakah ancaman hukuman itu terberat itu disampaikan supaya dia membuka diri untuk misalnya dia mengakui bahwa si ini memberikan dalam kasus ini saya menerima suap? Iya dong. Supaya hukuman terberat itu nanti bisa kalau sudah disampaikan sih, kalau ancamannya kan sudah disampaikan. Kalau ancaman terberatnya kalau seumur hidup, ya kan? Seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Itu kan maksimal sekarang. Karena hukuman mati sudah dihapus sebentar lagi. Gitu, mulai Januari 2026. Meskipun itu masih bisa dijatuhkan juga. Sehingga nanti kalau dianggap baik lalu turun menjadi seumur hidup kan turunnya. Tapi memang korupsi atau penyuapan sebesar itu memang kalau cuma dihukum 10 tahun, 15 tahun kecil banget gitu. Ya, artinya dalam konteks kasusnya Zarof Richard yang nggak maju-maju Pak dalam tanda petik gitu ya sampai bulan keempat ini sidangnya, Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum belum maksimal untuk mengejar karena masih bisa membuka dokumen-dokumen dan segala macam. Sekian tahun kasus itu ada kopinya dan segala macam, ada rekamannya gitu ya Pak? Pastilah iya. Hubungan-hubungan dia dengan siapa kan bisa dilacak sekarang.
Ya, teknologi kita canggih sekarang. Ya itu jadi pertanyaan publik kan Pak. Sehingga orang jadi mungkin berkesimpulan jangan-jangan ada pertimbangan lain dari kejaksaan sehingga ini tidak sampai sedetail itu dibuka. Iya, gitu. masyarakat berprasangka seperti itu menjadi wajar. Kenapa sih kok tidak dibuka? Jangan-jangan ini terkait dengan A di sana, jangan-jangan terkait dengan si B, atau jangan-jangan terkait dengan kejaksaan juga. Kan bisa orang juga tuh, jangan-jangan ini dipermainkan di kejaksaan gitu. Meskipun untuk saat sekarang dan untuk kasus ini mempermainkan hampir 1 triliun itu agak kecil kemungkinannya kejaksaan melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada pejabat-pejabat lama di kejaksaan yang ikut terlibat di situ kan bisa aja. Iya kan? Sangat mungkin itu ya. Iya, terjadi. Sekarang persoalannya bukan memperebutkan uang itu, tapi melindungi nama kejaksaan misalnya. Wah, ini ternyata dulu yang terlibat ini. Artinya kalau jaksa meminta ini dibuka, bisa menghantam muka sendiri gitu ya? Iya, itu bisa. Gitu. Tapi menurut saya sih sekarang, kalau mau menegakkan hukum, sekarang dibuka aja, siapa aja dibuka gitu. Agar orang takut juga. Sekarang nggak ada takutnya. Saya lanjut Pak, ini masih terkait dengan kasus hukum. Ini yang masih diomong, pernah kita bahas soal judol yang diduga melibatkan Pak Mahfud menekankan waktu itu kan bahwa peran Menkominfo sebelumnya Budi Ari itu sangat besar dalam kasus ini, dugaan Pak Mahfud ya. Bahkan diduga kuat kata Pak Mahfud. Dan ternyata Pak betul dalam perkembangan sidang terbaru pada tanggal 12 Juni kemarin itu seorang saksi mahkota namanya Denden kalau nggak salah itu menyebut lagi nama mantan Menkominfo Budi Ari bahwa Pak Budi Ari sebagai menteri itu mengetahui ada praktik pengawalan situs judi online. Kayaknya makin terang nih analisa Pak Mahfud bahwa akan gimana Pak pendapat Bapak? Tantangan tuh bagi kejaksaan ya. Tantangan bagi kejaksaan untuk mengungkap kasus itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai takut kepada orang siapa yang menjadi teman Budi Ari ya. Apakah sesama menteri, aparat penegak hukum atau orang yang lebih tinggi lagi. Seharusnya itu diungkap. Ini peluang untuk melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Peluang untuk melaksanakan perintah itu ya? Tanpa pandang bulu. Kan kata Presiden Prabowo tanpa pandang bulu, tanpa pandang keluarga, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, tindak saja kalau korupsi. Kan gitu. Itu Pak Prabowo. Nah itu supaya digunakan sebagai dasar dan dijadikan alasan untuk kalau ada orang yang mau nego, mau berbisik, mau apa, enggak boleh presiden udah bilang gitu. Kan gitu kan. Bisa dijadikan alat atau peluang untuk mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Nah, memang tidak bisa dihindari orang, bahkan kejaksaan sendiri untuk membawa pada dugaan kuat bahwa Budi Ari itu terlibat. Pertama itu terjadi di kantor dia, di masa dia. Ya, kepada pengacaranya supaya saya ingatkan, dia bilang, itu kan Pak Mahfud ada di situ, kenapa diem aja? Itu terjadi dalam kasus itu, terjadinya kan tahun 2004, bulan Maret. 2024, Maret. Iya, itu terjadinya. Rekrutmennya dia lakukan menurut kesaksian yang muncul di pengadilan juga. Budi Ari memaksa. Ini udah nggak memenuhi syarat, pokoknya harus masuk. Kan patut diduga. Oh, dalam konteks tanggal tadi kejadiannya, Pak Mahfud sudah tidak menteri waktu itu ya? Bapak berhenti di awal Januari ya? Berhenti sebagai Menko di awal Februari. Iya. Nah, Budi Ari jadi menterinya itu 18 Juli. Ya kan? Lalu 3 bulan kemudian saya tinggal kan. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang sebelum itu kan sudah saya sikat semua tuh di Kominfo. Termasuk menterinya kan? Sudah. Yang Budi Ari ini terjadi bulan Maret itu. Bahkan nanti kalau jaksa fair gitu ya, dari apa yang terberitakan, baik terbuka maupun diam-diam, tapi itu bisa dipercaya. Itu ada dari segmen tertentu itu, dari rangkaian jalannya peristiwa itu, ada berita di BAP-nya bahwa uang itu diantarkan ke rumah dinas Budi Ari dengan memakai bungkus kopi. Di BAP Pak itu ya? Ada ya keterangan itu ya? Saya ada kronologinya dari tanggal ke tanggal itu. Ada di situ. Itu kalau diungkap oleh kejaksaan, nah itu semakin memperkuat lagi. Dan menurut saya pengakuan di pengadilan, kemudian catatan di BAP,
itu satu hal yang terang benderang. Ya, untuk tidak melepas Budi Ari begitu saja atas nama dia tidak tahu soal teknis, atas nama dia tahu banget. Iya kan? Nggak tahu soal teknis, gimana dia yang ngatur teknisnya agar si A yang mengurus itu kan? Ya, kalau sudah jelas-jelas begitu di BAP, tuduhannya kuat sekali, kenapa polisi nggak bergerak untuk meningkatkan statusnya ya Pak ya? Sekarang ya kita bertanya kenapa sih polisi tidak langsung menjadikan satu paket tersangka? Itu Persis. Satu pertanyaan sendiri. Seperti yang Bapak mengatakan seharusnya satu paket gitu ya. Seharusnya satu paket. Itu satu pertanyaan sendiri. Tapi enggak apa-apa, ini jaksa kan bisa nanti, hakim bisa memerintahkan. Begitu, ya? Oh ini sudah jelas kok. Bawa gitu aja. Tetapi ingat mafia peradilan tuh kaitannya banyak itu. Ada pejabat, kemudian ada pengacara yang nanti bikin narasi-narasi bantahan. Ada medsos, ada buzzer, ada hakim yang mungkin pernah terlibat sesuatu, itu memang tidak mudah. Tapi kalau komitmen Pak Prabowo itu kuat, kayak gini gampang, tidak sulit sama sekali. Apalagi kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan ingin membersihkan kabinetnya ya, itu. Dari An-Nasir yang selama ini dibicarakan orang dan digaduhkan gitu ya. Iya. Tapi saya berharap yang ini soal moral dan masa depan hukum. Iya. Di Indonesia. Dan citra pemerintahan juga Pak? Citra pemerintahan ya. Kalau yang gini-gini masih lolos lagi pada periode ini, harapan tidak ada. Minimal ya sampai beberapa tahun ke depan gitu. Malah mungkin akan menjadi parah. Kemarin saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya. Seorang menteri? Di suatu tempat lah. Pak, susah katanya. Kenapa? Indonesia itu menjadi republik kartel sekarang. Ini pengakuan dari dalam ya? Iya. Jadi negara itu kayak diatur oleh kartel itu, gitu. Nah, sama dong dengan saya pendapatnya, saya bilang. Tapi oke lah, itu demi keamanan menteri. Tapi kalau mau ditanya kartelnya kan gampang diucapkan tanpa harus menyebut menterinya, kan kita bisa sudah ditulis orang tuh kartel politik, gampang kartel dibaca lah di mana ya, gampang dibaca, dibuka referensinya. Mungkin menteri itu baca dari tulisan itu juga, dia enggak ngalami. Artinya gini, kekhawatiran publik itu juga ada juga di dalam Pak ya, dirasakan juga oleh pejabat-pejabat di dalam. Iya. Oke Pak Mahfud, saya lanjut Pak, itu soal judul. Nah ini lagi yang juga ramai di sorot publik soal rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah. Kan jadi kontroversi Pak. Sejarah? Iya, sejarah. Menarik. Menjadi kontroversi, dan kontroversi berikutnya muncul lagi ketika Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon mengatakan bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei tahun 98. Itu hanya rumor katanya. Tapi kemudian hanya dibantah langsung oleh pengamat, ya para aktivis dan para penulis, bahkan dituding Pak Fadlizon itu berbohong. Ya, berbohong atas fakta sejarah yang terjadi. Apa pandangan Mahfud dengan melihat kontroversi baru itu? Gini ya, soal penulisan sejarah dulu ada dua kan. Satu soal penulisan sejarah, kedua fakta pelanggaran HAM. Yang penulisan sejarah itu kalau saya sejak awal menyatakan negara itu tidak perlu nulis sejarah. Sejarah yang ditulis oleh negara ya buku pelajaran aja, buku pelajaran yang sudah umum diketahui, tidak ada kontroversinya bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus, bahwa Belanda baru mengakui tanggal 27 Desember 49, itu ditulis saja. Pahlawan pejuang siapa gitu. Yang pokok-pokok itu ditulis. Ya, saya jadi ingat pernyataan Pak Mahfud ketika menangani kasus penyelenggaraan HAM berat ketika Bapak menjadi Menko Polhukam. Pak Mahfud mengatakan, nggak usah ditulis sejarah ulang, silakan saja akademisi para sejarawan menulis tanpa ada pemerintah yang harus menulis. Jadi begini, saya jelaskan pada waktu itu, begitu kasus HAM kita buka, kasus pelanggaran HAM berat itu kita buka, kan kesimpulannya pelanggaran HAM berat ini kalau mau dibawa ke pengadilan, kemungkinan besar tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM. Oleh sebab itu, waktu itu kita berpikir kalau gitu korbannya aja, kan korbannya banyak tuh, keturunan korban 65, keturunan korban Priok, keturunan korban Aceh, keluarganya, itu aja kita selesaikan, kita bayar. Jadi disebut sebagai non yudisial ya? Iya, non yudisial, selesaikan non yudisial, dan itu kemudian mendapat penghargaan dari PBB kan, dengan menyebut, menghargai, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dari Indonesia. Dan para korban mengapresiasi dengan program itu. Saya bilang korbannya, pelakunya ndak usah. Kenapa pelakunya ndak usah? Karena gini, hukum acaranya ndak ketemu. Peristiwanya sudah lama, kemudian kalau pelaku pelanggaran HAM berat dalam bentuk pembunuhan itu, kan itu sulit sekali dibuktikan menurut tata hukum Indonesia. Karena begini, kalau saya dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, membunuh misalnya, itu harus
terjadi jam berapa, saksinya siapa, menggunakan senjata apa, lukanya seperti apa, apakah betul tembakan itu yang menyebabkan dia mati atau dia mati sendiri karena kaget atau apa, itu kan buktinya kan begitu. Nah itu tidak bisa diadili di pengadilan HAM gitu. Nah sehingga pada waktu itu ya udah korbannya aja. Nah, lalu penulisan sejarah, datang kan para sejarawan datang ke kantor saya kan. Waktu itu ya. Dari LSM, kemudian dari UGM, dari Unpad. Pak, ini sejarah harus ditulis ulang. Saya bilang, saya tidak setuju. Sejarah kok ditulis oleh negara, nanti berubah lagi. Kan yang ditulis oleh negara udah banyak sejarah itu. Dulu sampai dengan masa Orde Baru misalnya sejarah Undang-Undang Dasar itu semua percaya pada bukunya Yamin. Padahal buku itu sebagian besar isinya bohong. Gitu, hayalan-hayalan yang tidak ada. Artinya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa pemerintah menuliskan sejarah ketika itu, maka itu klaim baru oleh pemerintah, kira-kira klaim gitu. baru, nanti akan diklaim lagi itu salah. Dulu bukunya Yamin dipuji-puji lalu katanya salah. Ini kan ditulis lagi. Ya sejarah Wali Songo aja sudah ada yang mempersoalkan lagi, Profesor Sunyoto itu nggak benar, itu ada bohong. Sejarah Ken Arok, sejarah Menak Jenggo tuh bohong semua katanya. Itu kan karangan-karangan aja nggak masuk akal gitu. Kalau gitu apa yang mestinya jadi panduan orang Pak untuk memahami sejarah itu? Nah satu, yang peristiwa tidak kontroversial, peristiwa dan tokoh yang tidak kontroversial itu tulis saja. Seperti kita belajar sejarah dulu lah, itu kan bagus tuh, nggak kontroversial. Kalau misalnya soal pelanggaran HAM, itu kan kontroversial sekali. Iya, besar sekali itu. Iya, sehingga saya katakan saya tidak setuju penulisan sejarah. Apakah sejarah tidak perlu? Perlu, tetapi biar ditulis oleh ilmuwan. Yang Cornell nulis sejarahnya sendiri kan, Cornell University. Masih dengan pertanggungjawaban akademik sendiri? Iya, UGM nulis sendiri tentang peristiwa Maret 49 misalnya, itu UGM punya sejarah sendiri, yang lain punya sejarah sendiri, ya biarin aja gitu. Nanti kan yang baca-baca gitu orang udah pinter, sehingga bisa menganalisis sendiri. Atau tidak punya kepentingan juga. Apakah Ken Arok istrinya 5 atau 10, apa urusan saya, kan banyak orang begitu juga kan. Nggak ada kepentingan, sudah terjadi gitu. Nah, itu sebabnya dulu saya tidak setuju. Karena itu pasti akan dibantah orang. Apalagi sekarang udah mulai timbul gugatan. Di dalam entry sejarah itu yang disebut oleh Pak Fadlizon ada 2 ya, yang kontroversial. Satu yang mendapat dukungan banyak, yaitu soal tidak masuknya nama tokoh Hasyim Asy'ari di dalam entry sejarah Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri loh. Ini salah satu yang menjadi pembicaraan orang ya. Iya, oleh Pak Fadlizon ini tidak fair. Tokoh-tokoh PKI masuk, sementara orang seperti Hasyim Asy'ari yang sudah jelas perannya dalam kemerdekaan Indonesia, dalam mengisi kemerdekaan, kok malah tidak masuk sebagai tokoh sejarah yang mengubah Indonesia. Itu benar Fadlizon. Tapi kemudian yang menyangkut soal penghapusan beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Nah itu jadi masalah karena begini loh. Pelanggaran HAM berat itu sudah menjadi fakta hukum. Fakta hukum apa? Itu ditetapkan oleh Komnas HAM. Nggak bisa ditiadakan. Itu karena Komnas HAM itu gini, dulu begitu reformasi keluar TAP MPR nomor 17 tahun 98. Isinya apa? Indonesia harus memberikan perlindungan HAM, menegakkan, memajukan dan berikan perlindungan HAM. Kemudian ada perintah pada waktu itu. Perintahnya apa? Perintahnya agar pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum reformasi itu diadili, dibawa ke pengadilan. Siapa yang menentukan satu itu pelanggaran HAM berat atau tidak? Itu menurut undang-undang Komnas HAM. Dan Komnas HAM sudah menentukan. Itu perintah undang-undang ya? Perintah undang-undang. Kok mau dihapus gimana? Nggak mungkin. Di dalam sejarah hukum akan tetap ada. Di dalam dokumen-dokumen perundang-undangan ada. Bahwa Komnas HAM memang diberi wewenang itu dan tidak bisa dibantah apa yang diputuskan oleh Komnas HAM. Meskipun mungkin ada yang menilai itu politis. Lah ya sudah, politis dulu kenapa dia diberi kewenangan itu? Undang-undang sudah mengatakan. Sekarang masih tinggal 13. Masa itu mau dihapus gitu? Kalau saya sudah mengatakan itu nggak bisa dihapus karena Komnas HAM itu diperintah oleh TAP MPR nomor 17, lalu disebutkan lagi di Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia.
Lalu karena itu macet terus, lalu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatakan gini, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 diadili oleh pengadilan HAM ad hoc. Yang terjadi sesudah tahun 2000 itu diadili oleh pengadilan HAM biasa. Sekarang kita sudah punya pengadilan HAM kalau ada kasus. Nah, yang masa lalu itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan yang masa sesudah tahun 2000 pun, ya, ketika dibawa ke pengadilan juga banyak yang tidak bisa. Sehingga waktu saya menjadi Menko Polhukam itu kita sudah mengajukan 34 orang tersangka pelanggaran HAM berat sesuai dengan keputusan Komnas HAM. Semuanya bebas. 34. Tidak bisa dibuktikan. Sehingga saya katakan sejarahnya tidak bisa dihapus. Ya kan? Sejarahnya tidak bisa dihapus. Tetapi mungkin pengadilannya bisa diperbaiki. Misalnya, yang sudah lewat ya sudahlah gitu kan. Ini undang-undang HAM ini menyatakan pelanggaran HAM berat tidak ada daluarsanya. Jadi seumur hidup selama negara ini masih ada, meskipun yang diduga pelakunya tidak ada, tetap harus diusut gitu. Karena tidak ada daluarsanya. Kan susah. Sesudah tidak ada daluarsa dibawa ke pengadilan, Mahkamah Agung bilang pengadilan tidak bisa, tidak ada buktinya. Kalau sembarang hukum orang tidak ada bukti yang persis, tidak boleh dalam hukum pidana itu. Sehingga ya kalau boleh saya sudah usul sih. Kenapa sekarang tidak dibuat undang-undang baru ke DPR? Ya sudahlah, kalau sudah tidak bisa diadili hal-hal dengan syarat-syarat tertentu dianggap selesai. Tapi dari sejarah tidak usah dihapus. Apalagi peran pengadilan peran Komnas HAM itu diberikan oleh undang-undang, tidak bisa dihapus keputusan dia kok dihapus oleh buku sejarah. Kalau kita melangkah ke yang sekarang, Pak, yang pernyataan Fadlizon bahwa tidak ada pemerkosaan massal pada tahun 98, padahal TGPF mengatakan bahwa ada itu, terjadi itu ya. Terjadi. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Ya, menurut saya tahun 98 saya sudah jadi dosen. Jadi logika saya mengatakan memang terjadi peristiwa pelanggaran HAM di tahun 98 itu. Dan kemudian sebelum Komnas HAM menentukan itu kan ada TGPF. Iya. Di mana di situ ada siapa? Ada si Kiki. Kiki ya, Sulistyo yang menjadi Herman Sulistyo. Ya, itu dia bicara kok. Kalau itu ada, bahkan ada seorang tokoh yang terkenal sekali ketika dia trauma karena istri dan anaknya diperkosa di depan dia. Ya kan? Dia pergi ke Amerika lama, sesudah pulang ke Indonesia dia cerita. Kalau saya lihat dengan mata kepala sendiri karena anak dia dan istri dia gitu. Ada sekian kesaksian lah sebenarnya. Kesaksian dari korban sendiri gitu. Sehingga kenapa kita ribut-ribut mau menghapus itu sudah keputusan Komnas HAM. Komnas HAM itu undang-undang, tidak bisa dihapus. Seumpama Anda hapus dalam buku, besok akan ditulis orang lagi dalam sejarah yang berbeda. Sekarang malah menjadi kontroversi ini. Iya, malah jadi kontroversi. Makin ramai malah muncul kontroversi baru. Nah itulah soal pelanggaran HAM berat menurut saya. Kita harus segera cari jalan keluar nih yang lama-lama ini, yang 13 kasus nggak bisa diungkap nih. Ya sudahlah, tutup misalnya ya. Kalau saya legislator, terang-terangan aja, nggak usah takut kepada rakyat, kepada LSM, kalau memang nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Kalau ada LSM yang bilang bisa, gimana caranya? Itu aja. Untuk mengakhiri ketidakpastian itu ya. Iya. Itu aja. Oke, kita lanjut Pak Mahfud. Satu lagi nih Pak, Pak Mahfud masih bisa nanggap. Jadi belakangan ramai lagi juga kontroversi antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kepmen, kalau nggak salah Pak ya, Kepmen ya, yang menegaskan bahwa 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang nih pakai bahasa Padang, itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Sementara oleh Aceh dan rakyat Aceh mengatakan bahwa itu milik kami, sehingga terjadi polemik, terjadi sengketa. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Kalau pandangan historis dan yuridisnya, menurut saya gampang disimpulkan. Tapi gonjang-ganjing politik yang sekarang terjadi ini mengkhawatirkan akibat ini. Justru Pak Mahfud mengkhawatirkan itu. Ya, dampaknya gitu. Kalau urusan ini milik siapa, gampang kok, dokumen banyak gitu. Tapi sekarang ini yang terakhir saya lihat tadi ya, yang beredar, yang
menurut informasi itu adalah benar, bukan buatan, itu sudah ada arak-arakan mengibarkan bendera Aceh. Sekarang tidak mengibarkan bendera merah putih, arak-arakan di-stop oleh tentara. Banyak kan, kemudian datang ribuan orang dengan sepeda motor bawa gitu. Artinya kamu mengatakan ini sentimen perlawanan Aceh bisa muncul lagi? Ya, bisa muncul lagi. Kita dulu menyelesaikan masalah Aceh melalui proses Helsinki itu kan luar biasa berat. Sampai Aceh tenang seperti sekarang, kita bisa keluar malam, minum kopi dan sebagainya. Nah dulu waktu saya Menhan, kalau ke Aceh itu, wah itu pengawalannya ketat loh. Sebelum saya datang sudah ada yang nunggu di sana di sini karena keluar malam tidak bisa. Gitu, tentara aja dibunuh di tengah malam. Nah sekarang kita ke Aceh nih dalam taruhlah 15 tahun terakhir kan enak ya. Aman sekali. Minum kopi, minum apa, jalan sendiri. Menikmatilah perjalanan ke Aceh. Gitu, ke Aceh. Nah sekarang itu tegang lagi karena ini. Kasus ini lalu memprovokasi. Ada yang menjadikan bahan provokasi untuk melawan pemerintah pusat. Nah, apalagi siapa tuh si Mualim ya, Gubernur Aceh, resmi mengatakan kami akan mengibarkan bendera Aceh dan tidak ada kompromi. Kata Muzakir Manaf. Iya, seumpama pun kami dipanggil berunding ya mari berunding, tapi tetap itu milik Aceh hasil berundingannya kan gitu. Itu beredar loh sekarang. Karena itu berarti penting Pak, Presiden Prabowo mengambil alih kasus ini ya. Iya, baguslah Presiden Prabowo mengambil alih dengan menjaga terutama keutuhan kita, integrasi kita sebagai sebuah bangsa, jangan sampai menganga lagi. Apapun itu tidak boleh terjadi, gitu. Kita harus dukung upaya penyelesaian yang diambil oleh Pak Prabowo agar itu menyelesaikan itu. Karena berat tuh soal Aceh. Kalau soal fakta, ya, bagaimana sih cara menentukan daerah itu? Itu sebenarnya kalau berdasar Undang-Undang Dasar, dulu yang dijadikan daerah sebuah negara itu, negara Indonesia adalah negara wilayah-wilayah yang dijajah oleh Belanda, ya kan? Oleh sebab itu Kalimantan Utara karena tidak dijajah Belanda, ya kan? Pada waktu itu Kucing dan Sarawak, Kucing dan sebagainya itu kan ikut Malaysia. Menjadi wilayah Malaysia, meskipun satu pulau, dia dijajah Inggris. Persis. Papua yang sebelah timur dijajah Inggris, yang barat, Papua Barat itu masuk ke Indonesia. Dulu disebut Irian Barat, itu masuk Indonesia. Timur itu Timur Leste dulu memang dijajah oleh Portugis. Yang barat itu menjadi NTB, NTT, NTB, lalu Timur Leste-nya itu yang dijajah Portugis, itu menjadi wilayah sendiri. Indonesia itu dulu bolong, Sumatera itu, Bengkulu itu dulu dijajah oleh Inggris, ya kan? Persis. Sementara Singapura dulu masuk ke Indonesia bagian Hindia Belanda, tapi kemudian untung terjadi perjanjian dengan Raffles itu. Bengkulu kalau gitu dikasihkan ke Belanda, Singapura diambil oleh Inggris. Sehingga Indonesia merdeka nih ikut yang Inggris gitu. Nah konteks Aceh juga begitu. Karena ada sejarahnya tuh, ini masuk Aceh, ini ada dokumennya tuh baru ditemukan oleh mahasiswa kita yang belajar di Leiden, yang menunjukkan nih loh. Dokumen di Belanda, tahu saya ini gambarnya sekian derajat, jadi sudah ada semua ini Aceh semua gitu. Bahwa ini lebih jauh ke ibu kota Aceh dan ini lebih dekat ke ibu kota Sumatera Utara itu bukan soal hukum. Bukan soal hukum ya. Tetapi memang ketentuan wilayah, batas daerah Indonesia itu sesudah merdeka, sesudah ada kata yang dijajah Belanda aja, Hindia Belanda, itu kemudian akan ditentukan oleh pemerintah. Tapi harus melalui undang-undang. Oleh sebab itu ada dulu kan, ingat, ada pemekaran daerah. Nah itu undang-undang. Nah di dalam pemekaran daerah itu dulu waktu saya jadi hakim MK, banyak sekali kasus terjadi perebutan bagian. Ya kan? Perebutan bagian itu sesudah daerah ini dipisah, ada satu kelompok masyarakat adat itu terpecah. Sebagian ikut kabupaten lama, sebagian ikut baru. Berperkara ke MK. Nah akhirnya apa hasil putusan MK itu diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri. Kan itu aturannya. Nah ini Menteri Dalam Negeri ini kalau saya pikir ya,
Nggak ada sengketa, nggak ada apa. Kok tiba-tiba keluar keputusan itu? Kalau ada sengketa kan berwacana dulu. Tiba-tiba kan muncul masalah baru gitu. Ya saya tidak tahu kalau ada sengketa, tapi biasanya kan kalau ada sengketa itu muncul di MK ya, di pemberitaan gitu. Saya juga dulu sering ngadili pulau-pulau terluar itu pulaunya siapa tuh? Apakah pulau provinsi Jambi apa Pulau Riau? Ada sebuah gitu. Beberapa pulau kecil gitu jadi rebutan juga pada waktu itu. Ya diputus ya. Selesai gitu. Tapi ada perundingan dulu di meja hukum gitu. Semua beralasan sudah nerima, paham, ini yang benar, hakim mutus gitu. Nah ini langsung tiba-tiba gitu. Saya tidak tahu apa. Saya tidak banyak ngikuti sih yang begitu. Saya kan fokus saya sebenarnya kan soal korupsi, penegakan hukum dan demokrasi. Ya tiba-tiba muncul kayak gini masalah Aceh ini. Saya lalu bertanya ini siapa toh yang menjadi pemicunya gitu, kok tiba-tiba nggak ada diskusi. Nggak ada yang gatal tapi digaruk gitu Pak ya. Yang gatal kaki, yang digaruk tangan, ya gitu kan. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Mahfud. Saya kira cukup Pak. Cukup ya? Ini, Pak. Ya, cukup, makasih. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, teruslah berkarya, teruslah berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.